Bersama saya, Ibu Jumriyati, akan membersamai kegiatan pembelajaran kalian dalam mata pelajaran matematika umum pada materi statistika, yaitu persentil. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar salah satu materi statistika, yaitu ukuran letak data, dalam hal ini persentil. Ya, soal pertama, diketahui data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Tentukan A. persentil 50, kemudian B. persentil ke 65. Nah, tampak pada soal ini datanya dalam bentuk data tunggal, sehingga kita bisa menggunakan rumus data tunggal, rumus persentil untuk data tunggal. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari bagian A. Nah, tadi jumlah datanya itu ada 15 ya. Ada 15. Kemudian yang ditanyakan tadi di soal adalah persentil ke 50 dan persentil ke 65. Nah, data setelah diurutkan, tadi datanya kan belum terurut ya. Jadi ingat, untuk menentukan ukuran letak data, mulai kuartil, desil maupun persentil, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Sehingga data yang tidak terurut tadi kita bisa urutkan menjadi ya 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Ya, jadi data yang tadi kan tidak terurut ya. Kita urutkan menjadi mulai dari terkecil 4 sampai terbesar 9. Nah, setelah data terurut, maka langkah selanjutnya adalah cari letak di mana persentil itu berada. Mulai yang pertama, persentil ke 50. Nah, berarti sama dengan data ke 50 dikali 15 tambah 1. Nah, perhatikan ya. Tadi kita punya formula ya. Kita punya formula bahwa PI itu sama dengan data ke IN tambah 1 per 100. Nah, perhatikan, berarti letak P50 itu sama dengan data ke 50. Kenapa 50? Karena persentil ke 50 yang ditanyakan. Jadi I-nya kita ganti 50. Kemudian N-nya kita ganti dengan 15. Ya, karena banyaknya data ini ada 15. Sehingga kita dapat peroleh 50, 15 tambah 1, 16 ya. 50 dikali 16 per 100 sama dengan 8. Berarti letak persentil ke 50 itu sama dengan data ke 8. Dia terletak pada data ke 8. Nah, berapakah data ke 8? Kita cari ya. Ya, kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti data ke-8 adalah 6. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti data ke-8 6. Berarti kita bisa simpulkan persentil ke 50 itu sama dengan 6. Jadi P50 sama dengan 6. Persentil 50 sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk bagian B persentil 65.
Kita bisa cari dulu letaknya di mana, sama dengan bagian A tadi. Jadi letak P5 sama dengan data ke-65 dikali 15 tambah 1 per 100. 65 dikali 16 dibagi 100 sama dengan 10,4. Berarti dia berada di data ke-10,4. Nah, kalau kita mau tentukan seperti bagian A tadi tidak bisa. Karena tidak ada data ke-10,4. Maka untuk bagian B kita bisa lakukan pendekatan interpolasi linier. Nah, perhatikan bahwa 10,4 ini berarti berada pada data ke-10 dan ke-11. Maka dengan interpolasi linier, kita bisa cari dengan cara P65 sama dengan data ke-10 ditambah 0,4. 0,4 ini berapa lebihnya dari 10,4. 10,4 kan berarti 10 ditambah 0,4 kan? Berarti X10 data ke-10 ditambah lebihnya 0,4 dikali data ke-11 dikurang data ke-10. Ya, jadi seperti itu pendekatan interpolasi linier. Kalau tidak pas data yang kita cari. Nah, kenapa kita lakukan interpolasi linier? Karena ternyata setelah kita cari letaknya dia terletak pada data ke-10,4. Kita tidak bisa langsung menentukan di mana itu letak data ke-10,4 sehingga kita lakukan pendekatan interpolasi linier. Nah, 10,4 itu kan berada antara data ke-10 dan data ke-11. Nah, dengan interpolasi linier kita dapatkan P65 sama dengan data ke-10 ditambah 0,4 lebihnya dari 10 dikali data ke-11 dikurang data ke-10. Sekarang kita berhitung di mana data ke-10 itu berada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini data ke-10. Nah, maka kita ganti dengan 7. Kemudian ditambah 0,4. Data ke-11 dikurang data ke-10. Nah, kita cari lagi data ke-11 itu yang mana? Berarti karena ini data ke-10 berarti ini yang data ke-11. Kita masukkan data ke-11 sama dengan 8 dikurang data ke-10 tadi sama dengan 7. Sama dengan 7 ditambah 0,4 dikali 1 sama dengan 7,4. Jadi kita bisa simpulkan persentil ke-65 untuk data tersebut adalah 7,4. Ya, jadi hati-hati ketika kalian, anak-anakku sekalian, mau menghitung persentil. Ini juga pendekatan ini juga digunakan pada saat kalian menentukan desil. Nah, desil juga menggunakan interpolasi linier. Begitu juga dengan persentil. Kalau datanya yang kita dapatkan itu ya seperti ini, tidak bisa kita langsung tentukan, maka kita bisa menggunakan pendekatan interpolasi linier. Iya. Baik. Jadi seperti inilah cara untuk menentukan persentil pada data tunggal.